Shalom, dalam kasih berkat Tuhan untuk saudara pemirsa dari Andi Digital Media dan juga Bahana Channel. Hari ini saya Pendeta Tony, saya gembala dari GBI Alitia Magelang, memberikan beberapa hal untuk kita menanggapi situasi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mari kita akan melihat apa kata firman Tuhan di dalamnya. Petrus pernah menuliskan sebuah ayat tentang bagaimana hidup orang percaya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Rasul Petrus pernah menuliskan tentang situasi orang pada akhir zaman. Ini yang menjadi sebuah peringatan kita. Kita percaya kita sedang hidup di akhir zaman. Alkitab berkata tadi, lewat tulisannya Petrus, dia berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mengingatkan kita tentang dua hal, kedatangan Kristus yang kedua kali, dan juga yang kedua adalah kedatangan Tuhan secara pribadi, dalam arti kematian kita secara pribadi. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perhatikan, kuasailah dirimu, kata firman Tuhan. Dikatakan kuasailah dirimu. Ini adalah sebuah hal bagaimana kita harus menguasai diri kita. Dari bahasa Yunani, kata kuasailah dirimu dipakai kata sophroneo. Sophroneo artinya adalah sebuah kata yang menunjukkan adalah menjaga pikiran. Hari ini banyak orang begitu takut dan cemas. Kenapa? Karena apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, baik lewat WA, lewat multimedia yang lain, media sosial yang lain, kita mulai menjadi takut. Hari ini kuasai dirimu, kita mesti punya penyaring di dalam pikiran kita. Yang kedua adalah jadilah tenang. Mari kita menjadi orang yang tenang hari-hari ini. Pemerintah juga menghimbau, jadilah tenang, tidak usah panik. Banyak orang hari ini panik, mereka membeli vitamin, mereka memborong masker, mereka memborong hand sanitizer, bahkan mereka menyerbu supermarket, terjadi rush, pembelian bertumpuk-tumpuk bahan makanan di rumah orang-orang kaya. Saudara, hari ini kita mesti kuasailah diri dan jadilah tenang. Jadilah tenang adalah kemampuan untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya. Mari kita akan melihat, oke, pemerintah sudah bekerja dengan baik, mari kita percayakan kepada para ahli, mari kita percaya kepada pemimpin negara ini, jadilah orang yang menguasai diri dan menjadi tenang. Jangan panik dalam kondisi seperti ini. Yang ketiga, ini penting, ini yang saya ingin tekankan buat kita semua, yaitu supaya kalau ada di antara kita yang berkata-kata, marilah kita menjadi orang yang membawa kekuatan, bukan ketakutan. Saudara, hari-hari ini kita berseliweran berita-berita di WA, di banyak hal. Bahkan kita menjadi orang yang sangat suka untuk menjadi orang yang memforwardkan berita yang belum tentu kebenarannya. Hari ini banyak berita-berita yang isinya hoax dan membingungkan. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Hari ini ngomong berjemur boleh, besok ngomong nggak boleh. Hari ini makan empot-empot bagus katanya, besok ngomong nggak bagus. Kita mulai bingung. Nah, saudara, hari ini juga muncul orang-orang yang merasa menjadi orang hebat ketika dia memforward berita untuk yang pertama kali di dalam grup. Hari-hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau mengirimkan pesan, kalau kita mau berkata-kata lewat WA, lewat media sosial, dengar baik-baik, kiranya itu adalah orang yang membawa kekuatan, bukan ketakutan. Alkitab berkata di ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Maka
3 perkara yang harus kita miliki hari ini dalam situasi seperti ini. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa. Dan yang ketiga, kalau kita mau mengirimkan pesan, jangan mengirimkan pesan yang sembarangan. Hal-hal yang tidak kita ketahui, sudahlah, kita mari tahan jari kita untuk tidak mengirimkan berita-berita yang menakutkan. Mari kita akan memberikan, kalau ada orang menyampaikan firman Tuhan, kalau ada orang berbicara, baiklah ia menjadi orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya semua sahabat dari Bahana Channel dan juga sahabat dari Andi Digital Media, saya berdoa ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati.